Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari ini, Senin 30 Oktober 2023, mengundang 3 orang calon presiden untuk jamuan makan siang di istana. Calon Presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto itu mereka semuanya hadir, ya, semuanya datang memenuhi undangan Presiden Jokowi. Tetapi yang banyak disoroti oleh media dan juga netizen itu adalah pakaian yang mereka gunakan dan juga gestur tubuhnya. Ini gestur tubuh Anies yang dianggap apa ya, ini berbeda dengan para calon presiden yang lain. Yang lainnya ketika bersalaman dengan Pak Jokowi menunduk, sementara Anies tampak eh, posisinya setara. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dibahas. Tapi kita sebelum bahas itu, saya kira kita juga penting untuk menyoroti ini karena ini berkaitan dengan pakaian dan ini biasanya dalam tradisi Jawa ada simbol-simbol yang bisa dikaitkan dengan simbol politik. Karena ketiga orang ini, Anies, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto itu sama-sama kompak datang mengenakan batik. Anies dan Prabowo sama-sama mengenakan batik motif parang dengan warna yang nyaris sama, coklat, ada nuansa hitam dan putih di sana-sini. Sementara Ganjar Pranowo mengenakan batik yang warnanya bernuansa merah dominan, tapi juga ini kelihatannya bermotif parang dengan kombinasi. Maafkan saya kalau saya salah menyebut motif batiknya ya, karena saya bukan ahli perbatikan. Tapi dari literatur yang sempat saya baca-baca, motif parang itu, ini bukan motif biasa, ini bukan motif yang boleh dikenakan oleh warga kebanyakan kalau dalam tradisi Jawa ya. Ini adalah motif para raja-raja. Nah, masih soal batik, ternyata media dan juga netizen itu mengenali batik yang dikenakan Anies itu sama persis dengan batik yang dia kenakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi pada tahun 2017. Pertemuan terjadi setelah Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Dan hal itu ketika ditanyakan oleh wartawan juga diakui oleh Anies bahwa batik yang dia kenakan adalah batik lama, dan kata dia banyak sekali batik-batik yang dia kenakan itu sudah berumur puluhan tahun. Jadi kata dia tinggal bagaimana cara menyimpannya dan mencucinya saja begitu ya. Kalau merawat dan mencucinya benar itu ya batik-batik itu kan awet, bisa digunakan sampai puluhan tahun. Apa cuma sesederhana itu gitu ya? Bagi yang senang politik simbolisasi itu menyatakan bahwa pilihan Anies mengenakan kembali batik yang dia kenakan pada setelah kemenangan dia pada Pilkada 2017 ini tentu punya makna tersendiri dan juga punya pesan tersirat. Ini dikaitkan dengan ya, konstelasi Pilkada 2017 itu sebenarnya ya sangat mirip. Ada mirip-miripnya lah dengan Pilpres tahun 2017 ini ya. Jadi ini pesannya kalau pada Pilkada 2017 itu kan Anies menang lawan jagoannya Jokowi, ya, maka kali ini juga eh, kira-kira Anies ini juga menyampaikan pesan kepada Jokowi bahwa dia akan kembali mengalahkan jagoan yang diusung dan didukung oleh Jokowi. Kebetulan setting peristiwanya itu ya, bukan setting peristiwanya. Oh, setting peristiwanya saya kira juga, dan juga konfigurasi para calonnya itu kok mirip dengan dengan Pilkada 2017 ya. Pada Pilkada 2017 itu kan juga diikuti oleh 3 pasang calon ya, persis seperti nanti Pilpres 2024 ya. Anies pada waktu itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menjadi underdog sekaligus menjadi oposisi gitu ya. Semua lembaga survei menempatkan Anies Sandi ini dengan elektabilitas paling buncit. Nah, dia ini kan waktu Pilkada 2017 tuh bersaing dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Silviana Murni, dan kandidat yang didukung oleh Presiden Jokowi, yakni pasangan Ahok dan Jarot. Pada awal-awalnya ini Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana ini elektabilitasnya tertinggi. Dan di waktu itu ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa Anies akan tersingkir pada putaran pertama. Tapi ternyata yang tersingkir pada putaran pertama justru pasangan Agus Harimurti dan Silviana Murni. Dan kemudian Anies dan Sandiaga Uno masuk putaran kedua berhadapan dengan Ahok dan Jarot. Dan seperti kita tahu bersama-sama, akhirnya Anies Sandiaga Uno itu memenangkan Pilkada 2017 terhadap lawannya yakni Ahok dan Jarot dengan margin yang sangat tinggi. Seingat saya kalau nggak salah 15,99% gitu ya. Jadi 2 digit ini.
Padahal Ahok dan Jarot itu waktu itu juga jelas didukung oleh infrastruktur kekuasaan, didukung oleh istana, dan juga jangan lupa persis seperti sekarang juga lembaga-lembaga survei dan media itu lebih banyak berpihak pada Ahok dan Jarot. Apakah skenario Pilkada 2017 itu akan kembali terulang pada Pilpres 2024? Di antara ketiga calon presiden yang hadir, sesungguhnya ya Anies yang paling tidak punya kedekatan dengan Jokowi, malah sama persis dia didukung oleh oposisi. Hanya bedanya pada waktu itu kan Anies dan Prabowo ini sama-sama oposisi, tapi sekarang kan Prabowo justru menjadi calon pemerintah dan calon yang didukung oleh Jokowi. Sudah bukan rahasia lagi kalau Jokowi dengan berbagai cara itu kan mencoba menghalangi Anies. Pokoknya Anies jangan sampai bisa maju pada Pilpres. Namun ternyata Anies kali ini lolos juga. Dan kali ini Jokowi juga dipastikan akan mendukung dan menggunakan berbagai cara untuk memenangkan lawan Anies, yakni pasangan Prabowo Subianto dengan putra Pak Jokowi, Gibran. Nggak mungkin Pak Jokowi mau netral ya, karena sudah ada putranya Gibran yang ikut berlaga. Apalagi kita tahu proses lolosnya Gibran untuk menjadi pasangan Pak Prabowo itu kan juga penuh rekayasa, terutama di Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak mungkin kalau proses awalnya sudah curang dan kemudian nanti pilpresnya juga tidak curang. Sementara Ganjar Pranowo yang semula digadang-gadang akan jadi penerus Jokowi, the next Jokowi, tapi kan kemudian ternyata sekarang dia posisinya istiqomah bersama dengan PDIP. Artinya ini akan jadi lawan Jokowi karena Ibu Mega, PDIP sekarang sudah berhadapan dengan Jokowi. Selain pakaian yang dikenakan, yang juga mendapat perhatian media dan netizen adalah gestur atau bahasa tubuh ketiga calon presiden ketika bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi. Coba perhatikan foto ini ya, dan coba perhatikan gestur tubuh yang kita lihat ini Pak Prabowo yang ketika bersalaman dengan Pak Jokowi dalam posisi menundukkan diri kepada Pak Jokowi. Begitu juga dengan Ganjar. Meski sekarang akan berhadapan dengan calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Ganjar tidak bisa menyembunyikan sikap tubuhnya atau gesturnya ketika bersalaman dengan Pak Jokowi dalam posisi juga yang menunduk. Hanya Anies yang posisinya setara dengan Jokowi. Coba perhatikan foto Jokowi ini. Nah, kalau tiga foto ini disatukan, kita jadi bisa lebih clear ya membandingkannya, ya lebih jelas posisinya. Dan netizen itu kemudian memberi komen, ya biasa namanya netizen, ya iseng begitu, dia menyebut hanya Anies capres yang tidak tunduk pada Jokowi. Yang menarik juga ya ini tafsir gestur tubuh para calon presiden ini. Soal gestur ini masih berlanjut ketika ketiga capres menggelar konferensi bersama setelah bertemu Pak Jokowi, setelah makan siang bersama Pak Jokowi. Dan ini bukan hanya gestur, tapi juga statement-statement yang mereka sampaikan ini juga bisa terlihat di sini. Kita bisa memberi makna dan menarik kesimpulan sendiri. Prabowo dan Ganjar tidak memberi statement yang terlalu esensial, sementara Anies itu menyampaikan hal yang jadi concern banyak kalangan tentang pentingnya sikap Presiden Jokowi untuk netral pada Pilpres 2024. Jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur juga. sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Pak, ada obrolan apa aja Pak selama makan? Apa? Ada obrolan apa aja, mungkin ada arahan dari Pak Presiden? Ya nggak, bicara-bicara secara umum saja. Mas Anies? Ya. Iya. Urut umur harusnya jenengan. Bagus terus. Monggo. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan gitu Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau
bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, kenapa kita batikan ya? Ya. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Enggak janjian ya Pak ya kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi ganti makan. Udah, makan nasi, enggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Kenapa? Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Mejanya kecil. Mejanya kecil ya. Iya, Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Ya, kalau nggak salah besok akan ada undangan Cawapres akan bertemu dengan Wapres. Ya nggak tahu, nanti ya, biar diatur. Kemarin saya coba Coba perhatikan tadi, Anda sempat secara serius memperhatikan tidak? Prabowo itu malah bicara soal makanan, jadi nggak ada hal yang esensial yang dia sampaikan. Ganjar juga semula bicara soal makanan. Mungkin karena dia dia menjadi pembicara terakhir dan Anies sebelumnya menyinggung soal netralitas, akhirnya Ganjar juga bicara soal netralitas juga. Hanya saja belakangan Ganjar kembali bicara hal yang tidak esensial. Ini soal makanan yang kata dia enak dan dia makan nasinya paling banyak. Sementara Pak Prabowo nggak mungkin bicara soal netralitas. Ya, bagaimana Pak Prabowo bicara soal netralitas karena dia berpasangan dengan Gibran Rakabuming putra Pak Jokowi, dan dia tahu persis bagaimana proses lolosnya Gibran dan bisa menjadi pendamping dia sebagai calon wakil presiden. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Tetaplah mengedepankan akal sehat dan tetap jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.